Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Cifarika sebagai dosen. Selamat siang teman-teman. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya Algar Ahluwalia. Kenalin diri. Saya Muhammad Agung Samsi. Saya Wendy Rizky Samudro. Dan saya Nanda Putri Afifah. Kami akan mempresentasikan pengolahan data dengan supervised dan unsupervised learning dengan dataset CT scan. Next slide. Di pendahuluan, kami akan menjelaskan sedikit apa itu kanker paru-paru. Kanker yang dimulai di paru-paru paling sering terjadi pada orang yang merokok. Dua jenis utama kanker paru-paru adalah kanker paru-paru sel kecil dan kanker paru-paru sel tidak kecil. Penyebab kanker paru-paru termasuk perokok pasif, paparan racun tertentu, dan riwayat keluarga. Menurut American Lung Association, siapapun bisa terkena kanker paru-paru. Kanker ini terjadi ketika sel-sel di paru-paru bermutasi atau berubah. Berbagai faktor dapat menyebabkan mutasi sel-sel di paru-paru. Bisa kapan saja terjadi. Sebagian besar pasien yang datang dengan diagnosis kanker paru-paru stadium lanjut, harapan hidup mereka menjadi rendah. Akan memerlukan perbaikan kualitas hidup. Oleh karena itu, mereka perlu perbaikan kualitas hidup menjadi penting. Oleh karena itu, mereka memerlukan perbaikan kualitas hidup karena mereka kanker paru-paru akan menyerang psikis si pasien. Next slide. Next slide. Oke, di latar belakang, kami akan menggunakan dataset CT Medical Image. Nah, dataset CT Medical Image ini berisikan gambar-gambar. Ada beberapa gambar. Misalkan contohnya, misalkan ada gambar A, gambar B, gambar C, gambar D. Nah, di gambar-gambar itu tidak tertulis gambar A itu penyakitnya seberapa parah, gambar B seberapa parah. Oleh karena itu diperlukan pendekatan machine learning atau pembelajaran mesin dengan menggunakan metode supervised dan unsupervised untuk mengklasifikasikan dataset ini, gambar-gambar ini menjadi klasifikasi yang mana. Misalkan gambar A dia udah seberapa parah, gambar B seberapa parah, lalu nanti dikelompokkan dan diprediksi melalui pendekatan prediksi gitu maksudnya. Next slide. Rumusan masalah. Kecepatan. Ya, di rumusan masalah, kami mengangkat rumusan masalah itu bagaimana cara melakukan uji pengolahan data dengan supervised dan unsupervised learning menggunakan dataset CT Medical Image. Next slide. Nah, tujuan dari makalah laporan kami ini adalah untuk mengklasifikasi dan memprediksi seberapa parah seorang mengidap penyakit kanker paru-paru. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan kami, Muhammad Agung. Oke, terima kasih kepada Saudara Agar. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Dalam tinjauan pustaka kita ada dataset. Dataset yang kami dapatkan adalah CT scan image, yaitu berisikan gambar dan data mengenai penyakit pada paru-paru. Dari dataset ini, kami menemukan beberapa masalah seperti gambar yang ada tanpa ada penjelasan. Lalu, apabila data tanpa ada pengolahan, maka foto akan terlihat hampir sama. Oleh karena itu, kami mencoba mengklasifikasi foto-foto tersebut menggunakan metode supervised learning dan unsupervised learning. Nah, apa sih supervised learning dan unsupervised learning itu? Supervised learning adalah salah satu metode pembelajaran mesin di mana hasil yang diharapkan pengguna sudah diketahui atau dimiliki informasinya oleh sistem atau label. Atau sebuah pendekatan di mana sudah terdapat data yang dilatih dan terdapat variabel yang ditargetkan sehingga tujuan dari pendekatan ini adalah pengelompokan suatu data ke data yang sudah ada.
Contoh supervised learning adalah ketika memiliki sejumlah buku tertentu, misalnya kategori buku novel atau kategori buku akademik, pasti harus mengidentifikasi buku tersebut terdahulu dan memasukkannya ke dalam kategori. Ketika membeli buku logika fuzzy, pasti memasukkan buku tersebut ke dalam buku akademik. Seperti itu. Terus contoh algoritma supervised learning adalah decision tree, Nerless Network Classifier, Naive Bayes Classifier, Artificial Neural Network, Super Vector Machine, dan Fuzzy K-means Network. Selanjutnya adalah Convolution Neural Network yang kita gunakan, yaitu salah satu contoh dari Supervised Learning. CNN atau Convolution Neural Network adalah salah satu metode machine learning dari pengembangan multi-layer perception atau MLP yang didesain untuk mengolah data dua dimensi. CNN termasuk dalam jenis deep neural network karena dalam tingkat jaringan dan banyak diimplementasikan dalam data citra. CNN memiliki dua metode, yaitu klasifikasi menggunakan feed forward dan tahap pembelajaran menggunakan backpropagation. Ya, selanjutnya adalah unsupervised learning. Konsep yang metode ini gunakan jauh berbeda dengan metode supervised learning, di mana pada metode ini hasil yang diharapkan tidak dapat diketahui oleh siapapun. Dengan kata lain, hasil yang akan ditampilkan hanya bergantung pada nilai bobot yang disusun pada awal pembangunan sistem, dan tentu masih dalam ruang lingkup tertentu. Atau unsupervised learning tidak menggunakan data latih atau data training untuk melakukan prediksi, melakukan klasifikasi berdasarkan model matematis. Algoritma ini tidak memiliki target variabel. Salah satu tujuan dari algoritma ini adalah mengelompokkan objek yang hampir sama dalam area tertentu. Contoh dari penerapan metode ini adalah ketika seorang data analis ingin mengelompokkan kelas customer salah satu provider hosting di Indonesia, berdasarkan kemiripan sifat dalam pendapatan, umur, hobi, dan jenis pekerjaan. Untuk mengelompokkan customer berdasarkan kemiripan sifat tersebut, tidak diperlukan data training. Menggunakan data yang ada, bisa secara langsung mengelompokkan customer-customer tersebut. Beberapa algoritma yang dapat digunakan dalam unsupervised learning adalah K-means, hierarchy clustering, DB-scan, fuzzy C-means, dan self-organizing map. Dan metode pembelajaran ini sangat cocok digunakan untuk mencari atau mengklasifikasi suatu pola dari banyak objek sejenis yang tidak sepenuhnya sama. Selanjutnya akan diterangkan kepada Saudara Wendy. Ya, terima kasih Agung penjelasannya. Berikutnya saya akan melanjutkan tentang prosedur penelitian. Next. Di prosedur penelitian ini ada 6 poin yang kita lakukan, yaitu di slide ini cuma bisa masuk dikit. Jadi yang pertama itu pre-processing gambar. Pre-processing gambar itu mengacu pada teknik yang diterapkan pada sinyal mentah atau pada gambar yang direkonstruksi. Sebagai contohnya, metode pembelajaran yang telah digunakan untuk rekonstruksi gambar dari data MRI yang jarang atau untuk meningkatkan kualitas gambar dengan pengurangan noise dan artefak resolusi super dan akuisisi dan rekonstruksi gambar. Poin kedua itu deteksi. Deteksi itu mengacu pada menyoroti subregion tertentu dalam gambar yang kemungkinan mengandung heterogenitas jaringan lokal atau lesi lokal atau anomali. Sebagai contohnya, di hadapan metastasis hati, tujuan deteksi lesi adalah untuk mengidentifikasi lesi individu dengan kotak pembatas. Yang ketiga adalah segmentasi. Segmentasi mengacu pada gambaran atau ekstraksi volume, lesi, atau organ berdasarkan analisis gambar. Atau intensitas pixel, tekstur, dan tepi. Sebagai contohnya, pada pasien dengan metastasis hati segmentasi lesi akan menguraikan kontur metastasis untuk mengekstraksi diameter terbesar dalam sumbu, panjang dan pendek,
untuk pemantauan selanjutnya terhadap respon kemoterapi atau untuk menghitung volumetri tumor untuk memperkirakan volume sisa hati masa depan. Next. Yang keempat ada klasifikasi. Klasifikasi itu mengacu pada kategorisasi kelompok atau tipe tertentu untuk lesi dari satu kelas ke kelas lain. Klasifikasi Wiener, misalnya MIS, jinak atau ganas, atau multiklas seperti berbagai subtipe lesi. Contohnya, pada pasien dengan metastasis hati, tujuan klasifikasi lesi adalah untuk membedakan lesi jinak dari lesi ganas. Yang kelima ada pemantauan. Pemantauan mengacu pada tindak lanjut longitudinal dari lesi spesifik dari waktu ke waktu untuk menilai perubahan penampilan, diameter, atau volume. Contohnya, pada pasien dengan metastasis hati, tujuan pemantauan lesi adalah untuk menilai perkembangan penyakit, stabilitas, atau regresi dari waktu ke waktu. Yang keenam, dan yang terakhir itu prediksi. Prediksi mengacu pada peningkatan fitur spesifik untuk mengantisipasi evolusi patologi. Sebagai contoh, pada pasien dengan metastasis hati, tugas ini mungkin termasuk prediksi respon terhadap kemoterapi, prognosis penyakit bebas, kekambuhan pada pasien yang dirawat atau kelangsungan hidup secara keseluruhan. Next. Ya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kita, Nanda. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Dari uraian yang telah disampaikan oleh teman-teman saya, dinilai dapat menjadi bekal kami untuk melakukan analisis kerja menggunakan media Python. Next. Nah ini, jadi kita melakukan proses pembelajaran berfungsi untuk mengklasifikasikan dan memprediksi penyakit, terutama penyakitnya itu berada di organ tubuh paru-paru. Karena dataset kita yang diambil itu merupakan CT scan dari organ paru-paru. Dengan mengandalkan beberapa sumber, kami berhasil mendapatkan beberapa visualisasi gambar. Next. Nah, ini hasil supervised learning. Jadi, kami menggunakan metode atau algoritma CNN, yaitu Convolutional Neural Network. Nah, ini library-nya yang kami pakai, ada beberapa. Yang di-highlight di sini adalah PDCOM, yaitu karena di dataset kami terdapat ekstensi berupa DICOM. Jadi, untuk membaca itu menggunakan import PYDICOM. Kemudian ada TensorFlow.keras, Pandas, dan lain-lain. Next. Nah, kemudian untuk memvisualisasi gambar dari CT scan tersebut bisa dilihat dalam codingan di sini. Potongan kode merupakan kode untuk memvisualisasikan gambar agar bisa dianalisis untuk kebutuhan kelompok. Jadi nanti outputnya itu merupakan kumpulan dari gambar-gambar CT scan. Next. Nah, ini analisis supervised learning. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa proses penelitian kami itu ada segmentasi, yaitu membagi-bagikan membagi-bagikan atau mengekstraksi sebuah gambar, yaitu bisa dilihat pada codingan yang tertera pada presentasi ini. Lalu kemudian kami mempresentasikan gambar tersebut, segmentasinya dengan warna biru. Next. Nah, kemudian dari warna biru tersebut, dengan source code di sampingnya dirubah menjadi warna abu-abu dengan catatan hasil akan memindahkan otomatis white pixel yang ada pada foto paru-paru sebelumnya. Jadi untuk melihat lebih jelasnya lagi, kami timpa lagi white pixel dari paru-paru. Next. Nah, ini kalau untuk hasil supervised learning pada validasi training kontras dengan CNN. Hasilnya itu menunjukkan bahwa validation CC-nya itu
bernilai 100%. Next. Nah, ini analisa supervised learning. Ini library yang kami pakai. Next. Lalu kemudian ini menampilkan graph rata-rata value per kolom. Jadi per kolomnya itu nanti kita di average dan menghasilkan data grafik seperti yang ada di slide ini. Next. Nah, kemudian not person. Nah, ini juga memunculkan gambar dari gambar paru-paru CT scan yang berwarna hijau dan kuning. Next. Nah, kemudian hasil pokoknya gambar-gambar tersebut nanti kita transformasikan berupa data sehingga akan membentuk seperti ini. Jadi data-data ini jadi berupa array yang tersusun untuk membentuk suatu gambar. Next. Oke, jadi kesimpulan yang sudah kami dapatkan itu adalah hasilnya itu menunjukkan visualisasi atau gambaran mengenai segmentasi gambar pada supervised learning dan visualisasi berupa histogram dari gambar paru-paru. Validasi training contrast menunjukkan persentase 100% pada validation outcome. Nah, ini daftar pustakanya untuk lebih lengkapnya ada di laporan yang telah kami lampirkan. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika banyak kekurangan atau salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.